Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Afwan, nomor BP 2110858 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya mengenai dinamika politik pendanaan iklim global dengan judul Strategi Perang Posisi Aliansi Negara Rentan dalam Kebijakan Direct Access Green Climate Fund. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa krisis iklim saat ini bukan lagi sekadar kerusakan lingkungan biasa, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah krisis organik. Ini menandakan kegagalan fundamental sistem ekonomi global saat ini dalam menyelaraskan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan batas fisik bumi atau biosfer. Di tengah situasi kritis ini, Green Climate Fund hadir dengan janji pergeseran paradigma melalui prinsip country ownership. Tujuannya sangat jelas, agar negara berkembang memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola dana sesuai prioritas nasional, tanpa didikte kepentingan asing. Namun, data empiris menunjukkan sebuah kontradiksi. Janji kedaulatan melalui kebijakan direct access tidak berjalan secara substantif. Faktanya, 80% total pendanaan justru masih dikuasai oleh lembaga perantara internasional seperti Bank Dunia. Akibatnya, negara-negara rentan yang berada di garis depan krisis justru terpinggirkan. Maka, skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan kunci bagaimana strategi perang posisi dari aliansi negara rentan untuk menghadapi struktur hegemoni kapitalisme hijau dalam kebijakan direct access. Untuk membedah struktur politik yang kompleks ini, pendekatan konvensional tentu tidak cukup. Saya mengadopsi kerangka Method of Historical Structures Redux 2 dari Yves Crosser. Mengapa metode ini penting? Teori hubungan internasional biasanya menempatkan alam hanya sebagai latar belakang. Namun, inovasi Crosser menempatkan biosfer sebagai kapabilitas material dalam kerangka Method of Historical Structure ini. Artinya, analisis saya membedah benturan atau dialektika antara tiga kekuatan. Yang pertama, tekanan material biosfer, yaitu bencana fisik yang memaksa perubahan. Kedua, institusi, yaitu aturan main GCF yang kaku. Dan ketiga, gagasan, yaitu pertarungan ideologi antara keadilan iklim melawan finansialisasi. Ketiga kekuatan tadi tidak bekerja di ruang hampa. Mereka bertarung di 4 arena sekaligus, mulai dari kekuatan sosial dengan basis ekonomi, lalu dinamika sosial di mana gerakan masyarakat sipil bergerak, mempengaruhi bentuk negara, hingga akhirnya membentuk tatanan dunia. Panah bolak-balik ini menunjukkan sifat yang dialektis. Artinya, kebijakan direct access di GCF bukan produk teknis semata, melainkan hasil tarik-menarik antara tekanan masyarakat sipil dari bawah dan struktur hegemoni global dari atas. Siapa yang melakukan perlawanan? Di bab 2, saya memetakan aktor kontrahegemoni ini. Mereka bukan entitas tunggal, tapi sebuah aliansi dengan peran masing-masing. Pertama ada LDC Group, Least Developed Countries, yang fokus menuntut kuota akses karena mereka yang paling lemah secara ekonomi. Kedua, negara kepulauan, AOSIS, yang memiliki senjata moral, veto moral, karena ancaman yang mereka hadapi adalah tenggelamnya negara atau ancaman eksistensial. Lalu ketiga, civil society organizations yang berperan sebagai intelektual organik atau otak teknis dalam aliansi ini. Aliansi ini terbentuk karena simbiosis yang fungsional. Negara berkembang punya hak suara, tetapi lemah dalam hal teknis. Sedangkan CSO punya keahlian teknis tapi tidak punya suara. Kolaborasi inilah yang memungkinkan mereka menantang dominasi donor. Lantas, tembok seperti apa yang mereka tabrak? Bab 3 mengungkap bahwa Green Climate Fund beroperasi di bawah hegemoni yang sangat timpang. Ada 3 pilar dominasi di sini. Pertama, simetri material. 75% dana GCF dikuasai hanya oleh 5 negara donor utama. Siapa yang punya uang tentu dia yang membuat aturan. Kedua, tembok teknokrasi. Seperti dikatakan di awal, 80% penyaluran dikuasai oleh lembaga internasional, menciptakan ketergantungan terhadap mereka.
Dan yang terakhir logika pasar, di mana data menunjukkan 85% investasi sektor swasta itu lari ke proyek mitigasi karena bankable atau menguntungkan. Sementara kebutuhan adaptasi di negara miskin atau kepulauan yang sudah terancam diabaikan karena tidak menguntungkan. Ini membuat politik yang jelas. Ini membuat peta politik yang jelas. Blok dominan tentu menjaga keamanan finansial, blok penengah bersikap pragmatis sehingga blok penuntut makin terisolasi di pinggiran. Masuk ke jantung analisis di bab 4, temuan pertama saya adalah fenomena misfit temporal atau ketidaksesuaian waktu yang mematikan. Mari kita bandingkan. Logika institusi, GCF membutuhkan waktu rata-rata 688 hari hanya untuk proses akreditasi. Sifat waktunya sangat lambat, linear, dan administratif. Sebaliknya, logika biosfer bekerja lewat badai dan bencana yang sifatnya itu mendesak, eksponensial, dan tidak bisa ditunda. Hal ini berimplikasi terhadap alienasi institusional. Bencana yang sudah terjadi terkali-kali, namun dananya masih tertahan di meja administrasi selama bertahun-tahun. Untuk memetakan posisi politiknya, saya menyusun matriks ini. Sumbu tegak adalah kekuatan institusi, dan sumbu datar adalah keberpihakan pada biosfer. Mohon perhatikan area kosong di kanan atas. Ini adalah organic gap. Seharusnya di situ ada pemimpin yang memiliki kuasa sekaligus peduli pada biosfer. Tapi nyatanya kosong. Lalu perhatikan garis yang melengkung pada posisi Indonesia, PT SMI. Ini menunjukkan mekanisme transformisme yang terjadi. Aktor lokal ditarik masuk ke dalam sistem, diberi akses, namun dipaksa bergeser ke kiri, mengadopsi logika pasar. Inilah yang menciptakan tembok prosedural yang memisahkan kedaulatan negara rentan dari kendali donor. Bagaimana secara sistem ini menjinakkan perlawanan negara berkembang? Ada dua mekanisme utama yang saya temukan. Yang pertama, isomorfisme institusional, di mana lembaga nasional dipaksa menjadi replika dari Bank Barat. Jika tidak meniru struktur mereka, maka dianggap tidak layak. Di sini, kedaulatan politik direduksi sekadar menjadi kepatuhan administratif. Lalu, kedua, transformisme molekular. Melalui readiness support program, birokrat kita secara halus didorong untuk meninggalkan narasi keadilan dan beralih ke narasi manajemen risiko. Hasil akhirnya, tentu kebijakan direct access hanya menjadi akomodasi semu, seolah-olah akses diberikan padahal kendali tetap di tangan hegemoni. Penelitian ini menemukan bahwa aliansi negara rentan berhasil meraih kemenangan diskursif. Mereka menang secara moral dengan isu kerusakan alam. Namun, mereka mengalami kekalahan operasional. Perubahan nyata gagal terjadi karena dihadang birokrasi yang kaku atau revolusi pasif. Waktu institusi masih mengalahkan waktu biosfer. Maka rekomendasi strategi saya adalah pertama, menggeser narasi, meninggalkan argumen bankability dan fokus sepenuhnya pada reparasi iklim. Kedua, sinkronisasi waktu, menggunakan data science IPCC sebagai pemicu otomatis pencairan dana darurat untuk memangkas birokrasi. Dan ketiga, reformasi indikator, mengubah ukuran sukses dari rasio keuangan menjadi indikator keselamatan manusia. Terakhir, sebagai pertanggungjawaban akademis, saya menyarankan penelitian selanjutnya untuk membedah lebih dalam internal blok historis alternatif. Mengapa mereka masih terfragmentasi, serta meneliti peran sektor swasta yang belum banyak terungkap dalam studi ini. Sebagai penutup, skripsi ini menegaskan satu hal. Tanpa sinkronisasi antara birokrasi dengan detak jantung biosfer, keadilan iklim hanya akan berakhir sebagai retorika di atas kertas. Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.